Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Muhammadin ibni Abdillah. Salawatu rabbina wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ada orang yang berbuat dosa, berbuat maksiat, sudah ditegur berkali-kali masih saja dia lakukan. Diingatkan berkali-kali masih dia kerjakan. Bahkan pada momentum-momentum kebaikan, orang semua sudah berada dalam kebaikan dan dia lihat kebaikan itu, dia ditegur pada maksiat itu dan dia masih kerjakan. Manusia-manusia itu Bapak Ibu sekalian, Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran, dan itu sudah dijelaskan secara detail. Khatamallahu ala qulubihim. Ada memang manusia seperti ini, dikunci hatinya. Mau 1000 orang nasihati, dia tidak akan pernah dengar. Mau disindir secara langsung di atas mimbar maupun dinasihati berduaan, tidak akan dia dengar. Ada orang yang seperti itu, saudara sekalian. Dinasihati keras hati. Maka Allah cerita ini. Orang-orang yang seperti ini, tipe-tipe ini dicerita berkali-kali dalam Quran. Anda tahu siapa nabi yang paling banyak namanya disebut dalam Quran? Musa. Kenapa? Karena kaum yang dia hadapi, kaum yang paling keras kepala. Bani Israel, orang-orang Yahudi, saudara sekalian. Makanya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Anda kira apa terjemahannya? Semua ahli tafsir, Ibnu Katsir, At-Tabari, Al-Qurtubi, semuanya. Mau tafsir bil ra'yi, bil athar, semuanya sama. Mutaqaddimin, mutaakhirin, yang lalu dari zaman Nabi, bahkan yang terakhir-terakhir, bahkan siapapun penafsir-penafsir Quran sama. Al-maghdub alaihim, orang yang dimurkai Allah. Ghairil maghdub, tafsirannya adalah orang Yahudi. Waladhdallin, dan orang yang sesat. Ad-dhal, yang sesat, orang Nasrani. Semua tafsir mengatakan, kenapa mereka dikatakan orang yang dimurkai? Karena kerasnya kepala mereka, susahnya mereka dinasihati. Maka Nabi pernah mengatakan, ad-dinun nasiha, agama ini nasihat. Selama Anda masih mau dengar nasihat, Anda masih berada dalam jalur agama ini, saudara. Tapi kalau sudah patotoai sama agama, ceritai dia, apa gitu Ustaz, Nabi bilang main judi. Terserah saya mau judi. Tunggu. Biasanya, dengarkan teman-teman, orang berbuat dosa dengan orang yang meremehkan dosa, itu dua hal yang berbeda. Dia berbuat dosa karena dia khilaf, karena syahwat, itu Allah marah. Tapi Allah lebih murka sama orang-orang yang meremehkan dosa, dan itu orang Yahudi. Berbuat dosa dan meremehkan dosa. Terserah apakah dia bilang itu, Ustaz. Apakah dia bilang Pak Kiai. Hati-hati saudara sekalian. Di mimbar ini saya ingatkan, judi ini hati-hati. Minuman keras hati-hati, bertaruh hati-hati. Al-Maidah ayat 90, buka ayat 91-nya teman-teman. 90-91 ini 2 ayat dalam surah Al-Maidah. Buka, baca dengan hati. Disapa kita, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Lalu kemudian di ayat 91 dijelaskan, innama yuridu syaitan, sesungguhnya syaitan itu hanya mau untuk kalian ayyuqiya bainakumul adawata wal baghdha. Syaitan itu mau membuat kalian bermusuhan, mau membuat kalian saling marah, karena semua yang 4 ini teman-teman mengarahkan Anda pada permusuhan, mengarahkan Anda pada kemarahan. Orang mabuk itu marah, Pak. Nggak bisa kontrol dirinya, makanya la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan dekati salat sedang kamu mabuk. Nggak boleh. Apalagi judi, jelas semua orang yang kecewa ketika kalah, marah. Makanya betul kata Allah, innama yuridu syaitan ayyuqiya bainakumul adawata wal baghdha, ayat 9. Karena syaitan cuma mau kalian bermusuhan, bertengkar, dan itulah maunya syaitan, supaya semuanya kumpul di neraka, waliyadzubillah. Dan tidak mungkin saya bisa paksa satu gedung ini mau ikut kata-kata saya. Kata Allah, yang mau ikut silahkan. Man yahdillah fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajidal. Dan yang tidak mau ikut terserah. Wa ma nahnu illa nadhir wa ma 'ala rasuli illa al balagh. Tidak ada tugasnya rasul, tugasnya para ustaz kecuali menyampaikan. Yang percaya ikut dalam gerbong Zumar. Az-Zumar itu rombongan. Kita ikut dalam rombongan yang baik. Yang tidak mau percaya sama ustaz, lebih suka percaya kepada dukun, itu rombongan yang lain. Ada memang siqal ladzina taqau, siqal ladzina kafaru. Dalam Az-Zumar yang berarti surat rombongan, ada memang rombongan orang-orang baik dan ada rombongan orang-orang jahat. Dan itu sunnatullah. Maka dari mimbar ini saudara sekalian mulakan Allah, hentikan judi-judi gitu. Hentikan khamar, hentikan perzinahan,
Hentikan semua dosa dan maksiat. Anda kapan mau ke Baitullah? Kapan Anda mau berhaji? Kapan Anda mau berumroh? Kapan Anda mau menuju sebagai tamu Allah ke sana? Kalau Anda masih saja menggunakan harta-harta haram, mulailah menabung untuk hal-hal yang sifatnya ibadah. Allah akan bukakan rezeki itu. Kamu meminta kepada Al-Ghani, wa anta Abdul Ghani. Seorang penjual pisang di Sudan, tempat kami belajar 12 tahun dari S1 sampai S3 kami di Sudan, pernah menuliskan di atas sebuah tempat dan sempat viral zaman itu 2015-an. Beliau menuliskan di atas tempat yang dia di atas sebuah gerobak, lalu kemudian dia tuliskan di atas tempat jualannya itu, dia katakan, khud ma yakfika wadfa ma yunasibuk. Dia katakan, ambil yang kamu cukup dari apa yang kau mau dari buah-buahan ini dan taruhlah di celengan uangnya. Dan dia pergi sholat. Dia tinggalkan gerobaknya di depan masjid. Ambil yang kamu mau dan bayar. Uangnya dia taruh, buah-buahannya dia taruh. Dan Allah cukupkan. Seketika ada orang kaya yang kemudian lewat, saudara sekalian, dan ikut ke masjid. Dan dia lihat tulisan itu. Lalu di ujung tulisan itu dia mengatakan, kalau ada yang kemudian berbuat curang, saya punya Allah yang maha kaya. Fa'in khinta au khanta, kalau kamu mengkhianat kepada saya punya Allah yang maha kaya. Artinya kalau kamu ambil uang ini, kamu ambil buah dan kamu nggak bayar, saya punya Allah yang maha kaya. Subhanallah, orang kaya ini nungguin. Dan apa yang terjadi saudara sekalian? Orang ini ditungguin sampai dia keluar. Orang kaya pengusaha ini lalu mengatakan pada dia, kenapa kamu seberani ini? Dia katakan, karena saya punya Rabb. Saya tidak pernah takut tentang rezeki saya. Orang kaya ini tanya, apa yang kamu inginkan dari keinginan dunia? Dia katakan, saya sangat ingin berhaji ke Baitullah. Dia katakan, apa kamu sudah pernah berhaji? Belum. Apakah istrimu sudah? Belum. Apakah orang tuamu sudah? Belum. Dihajikanlah dia dengan ayahnya, ibunya, mertuanya, kanan kiri. 6 orang diberangkatkan haji. Hanya karena keyakinan, saudara. Mudah bagi Allah memunculkan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Itulah ayatnya dalam At-Talaq. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau Anda beriman, ada yang dinamakan itu rezeki yang tidak diduga-duga. Yang kamu kerja, yang kamu dapat gaji, itu rezeki yang diduga. Tapi kadang-kadang yang tidak diduga ini jauh lebih besar kalau Anda punya keyakinan kepada Rabb yang Maha memberi rezeki. Tapi kalau Anda mengambil jalan-jalan haram, memotong jalan-jalan itu, hati-hati. Allah akan tersinggung, saya ulangi. Allah akan tersinggung. Dan ketersinggungan Allah yang paling besar, salah satunya adalah ketika ada hamba yang mengatakan, saya cari jalan yang haram, saya berjudi, saya cari uang dari cara yang haram, karena saya mungkin tidak punya Allah yang bisa memberikan saya dengan jalan yang halal. Kalau Anda cari yang haram, berarti Anda ragu bahwa Allah bisa kasih rezeki dengan yang halal. Anda ragu pada kekuatan Allah. Padahal Allah menamakan dirinya Al-Ghani yang maha kaya, Al-Mughni yang mengayakan. Dua sifat yang sama-sama. Yang maha kaya Al-Ghani, yang mengayakan Al-Mughni. Maka jangan ragukan Allah. Ana inda dhanni abdi bi. Saya sesuai dengan prasangka hambaku, kata Allah. Maka perbaiki prasangka kita, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku. Kita berdoa kepada Allah, semoga kita dihindarkan dari harta-harta haram, agar tidak jadi daging yang menjadi penghalang solat-solat kita diterima, agar tidak menjadi sesuatu yang haram yang dimakan oleh istri dan anak-anak kita. Dan bagi yang masih melakukan judi, online maupun offline, yang berdiri di depan kalian tidak tahu, tapi yang maha menyaksikan Rabb kalian tahu, bertobatlah pada Allah. Yang pernah meminum khamar walau 1 tetes, bertobatlah pada Allah. Termasuk dosa besar meminum minuman khamar itu. Yang pernah taruhan, bertobatlah pada Allah. Karena Allah yang maha menyaksikan. Hidup singkat, saudara sekalian. Sebagaimana Anda tidak tahu tentang misterinya rezeki, Anda juga tidak tahu tentang misterinya kematian. Nyawa semakin dekat, kematian semakin dekat, kita tidak pernah tahu kapan akhirnya dan kapan ujungnya. Maka segeralah bertobat pada Allah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kita doakan saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina, agar Allah Subhanahu wa taala menguatkan mereka. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina al-mujahidina fi Palestin. Allahumma ansurhum ya qawiyyu ya aziz. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka an tansurahum minal yahudil ghasibin. Allahumma aidil masjidal aqsa ila rihabil mu'minin. Allahumma aidal masjidil aqsa ila rihabil muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Gaza wa fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma asli ikhwanana fi Sudan wa fil Yaman wa fi Suria
wa fi Shishan, wa fi Burma, wa fi kulli makan. Ya Azizu, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, terima tobat-tobat kami, ya Allah. Nas'aluka taubatan nasuha. Jika ada di antara kami yang pernah berbuat dosa besar, ya Allah, kami bertobat hari ini, ya Allah. Di bulan Zulhijjah ini, di hari yang mulia ini, hari Jumat, ya Allah. Izinkan kami bertobat, izinkan kami kembali padamu, ya Allah. Izinkan Engkau menutup aib-aib kami, ya Allah. Cukuplah kami dan Engkau yang tahu dosa-dosa kami, ya Allah. Tutuplah aib kami di dunia, tutuplah aib kami di akhirat, ya Allah. Jangan Engkau jijik melihat kami di dunia, dan jangan Engkau jijik melihat kami di akhirat, ya Allah. Kami membutuhkan pertolongan-Mu, ya Allah, di dunia dan di akhirat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padamu kami menyembah, kepadamu kami mohon pertolongan, ya Allah. Jaga kami, jaga anak-anak kami, jaga istri kami, jaga seluruh keluarga kami dari hal-hal yang Engkau benci, ya Allah. Dan jaga kami dari harta-harta haram, waliyadzubillah. Jaga kami, ya Allah. Yakinkan kami dengan keyakinan yang kuat bahwa Engkaulah satu-satunya yang maha memberi rezeki. Izinkan kami beramal dengan yang halal, mencari nafkah dengan yang halal, memakan yang halal, meminum yang halal, dan izinkan kami hidup dengan yang halal yang Kau ridhai. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban mubarakan wa anta khairur raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.